Hai para pecinta serial Mahabharata dan kisah para dewa. Dalam video kali ini, admin akan membahas kisah perseteruan Dewa Brahma dengan Dewa Yama atau Dewa Kematian. Benarkah Dewa Brahma dibikin murka karena kesalahan yang dibuat Dewa Yama? Lantas, seperti apakah kesalahan fatal yang dibuat Dewa Yama hingga Dewa Brahma menciptakan sosok yang akan menggantikan tugas Dewa Yama? Oke, namun sebelum lanjut, mohon dukungan dan sedekahnya untuk subscribe channel ini dan jangan lupa like video ini agar admin tambah semangat berbagi kisah Mahabharata atau kisah para dewa, terutama yang tak tayang di serial Antv Star Plus. Mari kita lanjutkan. Brahma murka, Dewa Yama ceburkan orang baik ke neraka. Tugas Dewa Kematian digantikan. Mungkin aneh didengar kenapa Dewa Yama bisa mengalami kesalahan sefatal ini. Hal itu karena tugasnya sangat kredit. Pada akhirnya Brahma dibuat murka dan menciptakan sosok ini untuk mengambil alih tugas Dewa Yama. Siapakah dia? Dialah Sang Suratma. Sang Suratma, sosok sekretaris akhirat yang mencatat dosa dan kebaikan manusia di bumi. Sang Suratma atau nama lainnya Citragupta Kayasta bertugas mencatat semua perbuatan baik dan buruk manusia di sebuah buku atau lontar. Beliau sendiri sudah hafal apa yang dilakukan manusia selama di bumi. Jadi, manusia tidak akan ada celah untuk mengelak dari segala dosa-dosa yang diperbuat manusia selama ini. Nah, diibaratkan beliau seperti pengawas ujian yang diberikan amanat sama dewa untuk mengawasi semua pergerakan dan kelakuan manusia sampai ajal menjemputnya. Beliau dilukiskan sebagai seorang pria yang tengah duduk di depan sebuah buku besar atau berwujud seorang raksasa tua berjambul dan bertaring tajam sedang menulis di sebuah lontar. Asal-usul keberadaannya adalah untuk meringankan tugas Dewa Yama atau lebih dikenal dengan Dewa Kematian. Dewa Yama mulanya bertugas mencatat baik dan buruk perbuatan manusia semasa hidupnya. Lalu menentukan kemana tempat yang pas untuk ditempatkan, entah itu di surga maupun di neraka. Itu semua tergantung karma manusia. Terus, kok bisa sekarang diambil alih tugasnya oleh Sang Suratma? Jadi begini kisahnya. Pada awalnya Dewa Yama yang bertugas mengurus jiwa-jiwa yang sudah meninggal merasa kerepotan. Saking kreditnya, beliau pernah salah dengan menaikkan orang jahat ke swarga loka dan menceburkan orang baik ke neraka. Karena kesalahan yang fatal ini, Dewa Brahma murka. Untuk menghindari kejadian ini terulang kembali, Dewa Brahma akhirnya menciptakan Sang Suratma melalui sebuah tapa untuk membantu Dewa Yama agar dapat menjunjung tinggi keadilan di akhirat. Sehingga nantinya yang baik akan masuk surga dan yang jahat akan tercebur ke neraka. Nah, dalam perjalanan roh yang sudah meninggal, roh akan diadili di pengadilan akhirat. Para rencang akan membawa roh tersebut ke hadapan Sang Suratma. Lalu beliau langsung membacakan semua karma si mati dari buku Agra Samdani.
buku besar yang berisi seluruh catatan perilaku manusia di dunia, dan Dewa Yama nanti akan memutuskan kemana jiwa itu akan pergi, entah ke surga atau ke neraka. Nah, hikmah yang bisa kita pelajari dari sosok Sang Suratma dan Dewa Yama, kita harus menjadikan momentum ini untuk selalu berbuat kebaikan, menolong sesama manusia. Nah, apakah para netizen enggan untuk membantu sesama? Pikirkanlah dari sekarang, karena tidak ada teori pasti agar kita bisa masuk surga. Memang banyak yang mengajarkan agar diwajibkan untuk selalu membantu sesama. Kalau membantu mencuri gimana? Apa masuk surga atau neraka? Camkan dari sekarang. Keinginan dan ambisi para leluhur dan juga kemarahan mereka, dendam dan permusuhan menjadi warisan generasi secara turun-menurun. Orang tua berusaha memberikan yang terbaik pada anaknya, semua kebahagiaan di dunia ini. Tapi akhirnya, justru memberikan mereka beban. Mereka ingin memberikan cinta, tapi berakhir dengan memberikan mereka kebencian. Pikirkanlah itu. Apa yang kau ajarkan pada anak-anakmu? Kau harus memberikan mereka cinta, pengetahuan dan kekayaan. Dan apakah kau tidak mengajarkan pada mereka perbedaan dari hal baik dan jahat? Bagaimana permusuhan satu orang dengan yang lainnya? Apakah itu satu masalah? Bagi yang lain atau menjadi masalah seluruh bangsa? Jangan membuat keputusan karena semua hal itu. Bukankah membunuh, kematian, dan pertumpahan darah berasal karena semua hal itu? Dengan kata lain, orang tua telah memberikan anak-anak mereka kehidupan dan juga kematian. Mereka memberikan cahaya kasih dan termasuk juga gelapnya kebencian dan kegelapan yang bisa menghilangkan pikiran seseorang. Atau bahkan jadi yang seperti itu. Tapi hasilnya nanti hanya ketakutan. Hanyalah ketakutan. Pikirkanlah itu.